Hai, apa kabar semuanya saudara? Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam segmen Kerinduanku. Sudah tidak terasa minggu yang baru Tuhan berikan atas setiap saudara dan saya. Ada begitu banyak berkat-berkat yang baru, ada begitu banyak mukjizat-mukjizat yang baru. Oleh karena itu mari kita memulai minggu yang baru ini bersama dengan Tuhan. Karena saya percaya apa yang kita mulai bersama dengan Tuhan pasti kita akan akhiri dalam kemenangan, dalam mukjizat, di dalam anugerah. Sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya kebaikan-Mu memerintah dalam hidup kami. Kasih setia-Mu ada dalam setiap langkah kami. Bahkan berkat anugerah Allah Tuhan telah sediakan bagi kami di sepanjang minggu ini. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, tidak bibir perkataannya penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Pengajaran yang baru memberkati Jumat-Mu di tempat ini. Siapapun yang menyaksikan hamba berdoa, mereka penuh kuasa, penuh kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap untuk diberkati, sama-sama dengan bangga kita katakan, amin. Keluarkan pulpen dan catatan saudara. Di hari pertama di minggu ini kita akan mempelajari sebuah tema yang memberkati saya. Dalam journey saya menyelesaikan studi S3 saya. Pastinya saya bukan orang yang paling terpintar dalam para kandidat dokter yang lain. Bukan orang yang paling bisa dalam para kandidat dokter yang lain. Tapi saya punya Tuhan yang luar biasa. Tema khotbahnya adalah hari ini His part and my part. His part and my part. Saya percaya dalam hidup ini Tuhan dia dapat bekerja sendiri. Dia tidak butuh manusia karena dia Tuhan. Dia menciptakan langit dan bumi tanpa bantuan siapapun. Bahkan dia mengelola bumi ini tanpa pernah meminta pertolongan siapapun. Bahkan Allah tidak pernah terdesak, tidak pernah kesulitan. Bahkan Allah tidak pernah mengalami jalan buntu. Karena dia adalah di atas dari segalanya. Tetapi di tengah-tengah kemahakuasaannya Allah mengundang kita untuk bekerja sama dengan dia. Dan kerjasama ini sangat timpang, sangat jomplang saudara. Karena biasanya kalau kerjasama minimal equal lah. Atau minimal kalau lawan kita atau teman kita 10, ya minimal kita 7 atau paling mentok 5. Tapi kerjasama yang Tuhan tawarkan udah untungnya buat kita. Yang paling banyak bekerja bahkan mungkin 100% dia. Bahkan kuasanya dia dan dijamin pasti berhasil. Saya percaya bahwa ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Sebagai hal yang sederhana, Tuhan pasti melakukan bagiannya dengan memberikan yang terbaik. Namun, kita juga harus memberikan bagian kita yang terbaik. Untuk menghormati anugerahnya, menghormati kebaikannya. Sebagai contoh, saudara datang menyaksikan segmen Kerinduanku, saudara melakukan your part. Yaitu apa? Duduk diam, dengar firman. Setelah dengar firman, saudara berdoa, saudara berangkat ke kantor, bagian Tuhan akan bekerja di sana. That's why ada sebuah kalimat yang terkenal yang sering kita dengar, supranatural. Apa maksudnya? Lakukan yang natural. Natural itu urusan kita. Ke kantor, ke sekolah, bekerja, do anything, apapun yang bisa saudara lakukan, lakukan. Natural. Yang supra, yang di luar kebatas kemampuan kita, di luar kekuatan kita, itu urusan Tuhan. Terus kolom komentar di bawah, yang natural urusan saya. Yang supra urusan Tuhan. That's why muncul kalimat supranatural. Ketika manusia melakukan apa yang bisa dilakukannya, maka Tuhan akan melakukan apa yang manusia tidak bisa lakukan. Urusanmu ke kantor, kerja dengan setia, muncul di kantor, jangan terlambat, lakukan terbaik yang sudah bisa lakukan. Urusan promosi, Tuhan pasti kasih. Urusan jalan keluar, Tuhan pasti kasih. Anak-anak muda, urusanmu jaga hati, urusanmu menambah nilai dalam hidupmu, menambah kemampuan dalam hidupmu, pasangan hidup, Tuhan yang sediakan. Ada banyak orang ingin ambil urusan Tuhan, ingin ambil bagian Tuhan, bagiannya sendiri aja dia gak lakukan. Dia pengen atur kapan waktunya, bagaimana mukjizatnya, Tuhan buat ini dan sebagainya. Biar Tuhan tetap menjadi Tuhan dan biar kita tetap menjadi manusia. Ketika kita beribadah, bagian kita menyembah dengan sungguh hati. Bagian kita dengar firman dengan sungguh hati. Bagian kita muncul di gereja, menyembah dengan sungguh hati. Urusan mukjizat, Tuhan akan menyediakan. Dalam dunia bidang sepak bola ada yang namanya sebuah harmonisasi atau kerjasama. Striker tidak dapat bergerak sendirian. Striker butuh yang namanya midfielder, butuh yang namanya gelandang, butuh yang namanya back. Back nggak bisa bekerja sendiri.
Dia butuh yang namanya pemain tengah, midfielder atau pemain bertahan, gelandang bertahan untuk membantu dia. Kiper pun gak bisa sendiri. Saya dalam pelayanan juga gak bisa sendiri. Ada teman saya yang bantu nyetirin mobil. Ada teman saya yang bantu jalanin slide. Ada teman saya yang bantu ngisi minyak urapan, ngisi hal-hal yang lain. Bagian saya naik ke mimbar untuk berkhotbah. Ketika kita mengerjakan segmen kerinduanku ini, kalau saudara walaupun gak kelihatan sama saudara, tapi ada yang megang kamera, ada yang ngatur audio, itu yang main keyboard bukan hantu saudara. Ada orang yang main keyboard, ada yang nyalain lampu, bahkan istri saya membantu saya menyiapkan baju dan sebagainya. Kolaborasi. Hari kita akan belajar saudara, bahkan kota Jakarta dikenal dengan istilah kota kolaborasi. Bahkan dalam 1 Korintus 12, Paulus mengatakan the body of Christ, tubuh Kristus. Saling memperlengkapi, walaupun perannya berbeda-beda, fungsinya berbeda-beda, tapi mereka bekerja sama. Tangan saya tidak dapat bergerak sendiri tanpa bantuan dari lengan. Dan seterusnya. Bekerja sama. Otak saya menangkap dan mulut saya memperkatakannya. Begitu juga seterusnya. Mulut saya ambil makanan yang dibawa mengunyahnya. Bahkan mohon maaf, bagian pencernaan membantu untuk mengeluarkan yang tidak diperlukan oleh tubuh saya. Apa yang dimaksud dengan his part and my part? Yohanes 6 ayatnya yang kelima dan ke-13. Sudah bisa baca di rumah. Saya bacakan beberapa ayat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Kita lompat di ayatnya yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, membagi-bagikan kepada mereka yang di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan sebanyak yang mereka kehendaki. Ayat 13. Maka mereka pun mengumpulkannya, mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. His part, my part. Beberapa yang dapat kita pelajari dari kisah ini. Yang pertama, ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Yang pertama, Tuhan mau bekerja melalui kita. Saya percaya Yesus bisa dengan gampangnya ambil batu dan mengubah batu itu menjadi makanan atau roti atau kebutuhan mereka. Tapi Yesus sengaja meminta muridnya untuk mencari apa yang bisa dilakukan di sana. Untuk apa? Biar muridnya juga menjadi bagian dari proses mukjizat yang terjadi hari itu. Seringkali saya kalau turun dari lantai rumah saya minta tolong anak saya pegang botol susunya, saya gendong adiknya. Saya bisa pegang anak adiknya dan pegang botol susunya. Tapi saya mau anak saya belajar untuk apa? Mengambil bagian. Saya mulai mempercayakan beberapa hal sama dia, hal-hal kecil. Saya mulai meminta dia untuk mulai mengambil tanggung jawab. Saya sangat mampu untuk melakukannya dengan kekuatan saya sendiri. Tapi saya mempercayai dia. Begitu juga dengan Tuhan. Bukan Tuhan gak bisa lakukan sendiri. Bagi dia, piece of cake, hal kecil buat dia. Tetapi dia mau kita ikut bekerja sama dengan dia. Dia mau kita menjadi bagian dari pekerjaan Allah yang luar biasa itu. Allah bisa saja datang ke dunia dan langsung menobatkan seluruh orang di muka bumi ini. Tapi Allah mau pakai setiap manusia. Agar bukan hanya orang itu diselamatkan, tapi saudara juga mengalami pengalaman-pengalaman yang membuat kau makin dekat sama Tuhan. Karena bagi Allah tidak ada yang terlalu sulit. Apa yang tidak ada menjadi ada. Dalam kisah penciptaan Kejadian 1. Dari tidak ada roti, Tuhan kasih mana. Dalam Keluaran 16 ayat yang keempat. Dari tidak ada daging, Tuhan kasih burung puyuh. Keluaran 16 ayat yang ke-13. Dari tidak ada air, Tuhan mengubah mata air yang pahit menjadi tawar. Keluaran 15 ayat yang ke-25. Dari tidak ada minyak, seorang janda cukup sampai turun hujan. 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-16. Yang tidak ada Tuhan bisa bikin ada. Bahkan dia menciptakan langit dan bumi dari tidak ada menjadi ada. Tuhan mau memakai saudara untuk bekerja sama. Dia mau bergerak di dalam saudara. Dia mau saudara dan saya menjadi bagian dari rencananya yang besar, yang agung, yang luar biasa.
Ketika kita menghadapi masa yang sulit, masa yang sukar, berserah itu bagus, tapi tetap lakukan bagianmu dengan baik. Ada seorang jemaat yang ketika dia menerima Tuhan Yesus, keluarganya menolak dia. Keluarganya bukan hanya memukuli dia, tapi mengusir dia keluar dari rumahnya. Datang ke gereja kami, gereja Tiberias, ikut baptisan salam. Dia menangis dengan kejar kepada gembala sidang kami, almarhum pendeta Pariaji. Dan ketika dia menangis dengan kejar, dia cerita dia diusir dari rumah, gak punya uang dan sebagainya. Dan gembala sidang saya bertanya sebuah pertanyaan menurut saya sangat bijaksana. Gembala sidang tanya begini, kamu bisa apa? Dan perempuan itu bilang, Pak, saya bisa jahit. Dan gembala sidang kasih beberapa jumlah uang untuk menjadi modal untuk dia memulai proses jahit. Saya ingat sekali pendeta Pariaji almarhum yang begini. You pakai uang ini sewa kios. Gak usah gede-gede, yang kecil aja dulu. You pakai untuk beli mesin jahit. You mulai ngejahit. Saya nanti doain pekerjaan tangan you. Long story short, berapa tahun kemudian saya sudah lupa sama kejadiannya. Tapi ibu-ibu itu datang ke tempat saya jadwal melayani di daerah Bekasi. Saya kaget karena dia datang dengan sebuah mobil yang cukup oke dan bawa banyak orang. Dan dia bilang sama saya, Pak, saya bawa orang-orang di pasar, sebuah pasar di daerah Bekasi. Mereka bukan orang percaya, Pak. Mereka mau kenal Yesus, mereka mau terima minyak urapan. Saya tanya kenapa? Karena toko saya, Pak, kios saya itu kecil, Pak. Dan tempatnya mojok. Pas di depan toko saya, kios saya, itu tempat sampah, Pak. Mereka bingung, kok toko saya paling rame. Ada sebuah partai politik ketika pemilu kemarin memberi tolong sama dia di daerah Bekasi untuk menjahit sejumlah pakaian partai, ribuan pieces sama dia. Dan dia bilang, Pak, bener ya, Tuhan akan berkati kalau kita mau bekerja ya Pak. Saya selalu bilang sama orang-orang, ayo kerja, nanti datang sama pendeta, minta berkati pekerjaan tangan. Bagian saudara bekerja, bagian saya pendeta mendoakan pekerjaan tangan saudara. Gimana bisa saya berkati pekerjaan tangan saudara kalau saudara gak doing anything? Ada seorang anak muda, Pak Pendeta, saya udah doa minta pasangan hidup 2 tahun sama Tuhan, tapi Tuhan gak kasih-kasih. Dan ditanya sama pendetanya, apa sih yang kamu lakukan? Di rumah aja Pak. Pagi di rumah, siang di rumah, malam di rumah. Keluar ngapain ya? Cuma beli makanan, sisa di rumah lagi. Saya gak suka rame-rame Pak. Bagaimana Tuhan mau kasih pasangan hidup kalau cuma di rumah doang? That's why ada sebuah kalimat yang terkenal, orait rabora. Bekerja sambil berdoa. Doakan yang kamu kerjakan, kerjakan yang kamu doakan. Berdoalah seakan-akan semua bergantung sama Tuhan. Bekerjalah seakan-akan bergantung sama saudara. Tanpa orang yang hanya berdoa tidak bekerja adalah orang yang menghina Tuhan. Orang yang bekerja tanpa berdoa adalah orang yang sombongnya minta ampun. Tuhan mau bekerja melalui kita. His part and my part. Bagian saya nyiapin khotbah. Ketika saya menyiapkan khotbah, urapannya turun, menyempurnakan ketidakberdayaan saya untuk memberkati saudara. Bagian teman-teman di sini menyediakan editing dengan terbaik, menyiapkan yang terbaik. Nanti bagaimana jemaat nontonnya, dengernya, let the Lord do His part. Ayo anak muda semangat. Jangan patah semangat. Di hari pertama ini lakukan bagian yang dengan setia. Kalau engkau studi, berangkat ke kampus dengan semangat, belajar dengan terbaik yang sudah bisa lakukan, dan kepandaian, kecerdasan, promosi Tuhan sediakan. Kalau engkau sedang cari pekerjaan, bikin CV terbaik mungkin, sebagus mungkin, sekreatif mungkin, taruh di kantor-kantor saudara. Jangan lupa berdoa. Urusan nanti bagaimana sebagainya, Tuhan yang akan bekerja. Setiap kali saya nyiapin khotbah, selesai saya nyiapin khotbah, saya akan bawa bahan khotbah saya. Saya bilang, Tuhan, ini bahan khotbah saya. Tolong berkati agar bisa menjadi berkat bagi jemaat. Saya berdoa agar firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi saudara. Tulis kolom komentar di bawah. Bagaimana saudara mau setia melakukan dengan perkara-perkara kecil dan perkara-perkara besar akan datang sama saudara. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa bagikan kepada teman-teman, rekan-rekan, grup WA, grup sekolah, grup teman-teman, grup keluarga. Agar hanya bukan hanya saudara diberkati, tapi banyak orang juga boleh diberkati. Karena yang punya surga
crazy in love with you. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari harta, dari harta, Kaulah segalanya, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari lebih sungguh lagi, bawa hatimu, bawa kerinduanmu, Kau tunjukkan. Kau tunjukkan kasih, amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, sekali lagi, Kau setia, setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.